warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Buat para petani jengkol dimanapun Anda berada, begini guys, di sini sedikit saya menjelaskan tentang yang namanya bertani atau bercocok tanam jengkol. Di sini saya punya lahan ada 2000 meter persegi, yaitu ada sekitar 1 hektar. Isinya sekitar ada 80 pohon tanaman jengkol. Dan alhamdulillah untuk pengambilan gambar ini, kebetulan jengkol saya sekarang pada musim-musimnya. Kita lihat ini buahnya guys. Ini dalam satu tangkai ada isi 14, ini ada isi 9, ada 11. Ini isinya sekitaran ada 30, satu tangkai seperti ini. Oke guys, ada juga di sini macam-macam. Tapi alhamdulillah jengkol saya di sini tidak tinggi guys, tidak tinggi seperti yang kita lihat di sini. Jengkol saya di sini sekitaran artinya bisa dijangkau lah, seperti yang kita lihat di sana, di bawah sana. Kita lihat tidak terlalu tinggi guys, bahkan bisa dikatakan 2 jengkal dari tanah. Seperti ini juga. Ini kita lihat. Yang kemarin-kemarinnya di sini saya punya lahan ada 1 hektar, ada isi kelapa sawit guys. Untuk saat ini kelapa sawitnya sudah kami matikan semua, sudah tidak panen lagi. Semuanya yang kita lihat pohon-pohon besar itu tanaman jengkol semua guys. Dan kita ambil pohon satu ini guys, kita ambil pohon satu ini, kita lihat ketinggiannya cuma hampir 7 meter dari dasar tanah. Semua lebat dengan buah guys. Kita lihat semua sekeliling sini, semua isi jengkol guys. Alhamdulillah jengkol ini saya pasarkan langsung ke Keramat Jati. Kami punya bos besar dari Jakarta sana, menggunakan ekspedisi, menggunakan truk, mobil, kemudian ke Makassar ke wilayah saya tempat jengkol ini di daerah Pendolo guys. Mayoritas di sini petani-petani 1-2 yang tidak menanam jengkol. Artinya sebagian besar kita tanam jengkol guys, karena jengkol sekarang seperti instruksi Pak Presiden beberapa tahun yang lalu, semua tanam jengkol makanan favorit orang Jakarta. Tapi saya di sini tanam jengkol ini sudah umuran 6 tahun. Ini sudah 6 tahun. Umuran 6 tahun sudah 2 kali panen guys. Alhamdulillah ini panen mungkin karena bertepatan hari puasa, jadi kami istirahatkan dulu karena pengiriman tidak ada, karena katanya ada pembatasan antara pengiriman karena adanya virus corona ini. Jadi pengiriman untuk ke Jakarta dihentikan dulu. Mungkin setelah kita ikuti instruksi Presiden tanggal 6 sampai tanggal 17 itu kami bisa kembali panen dan kemudian kirim ke sana. Alhamdulillah saya dapat informasi jengkol di Jakarta untuk saat ini hari Rabu 2021 bulan 4 tanggal 5, saya betapa ambil gambar ini. Di Jakarta per kilonya itu sekitar 6 sampai 70-an per kilo. Tetapi untuk di petani sini sangat murah guys, sangat murah. Dalam per kilonya kami jual hanya 18.000 sampai 20.000-an. Itu diterima di rumah. Artinya pembeli langsung hanya mengambil di rumah. Sudah dengan dikupas, artinya tinggal masuk karung, mereka muat
langsung ke bawah ke Jakarta. Oke, mungkin ada juga yang bertanya kenapa pohon jengkolnya saya ini seperti di video-video sebelumnya, ada yang bertanya kenapa pohonnya tidak tinggi. Saya jelaskan mulai dari penanaman, kalau mungkin bibit, karena saya menggunakan di sini hanya bibit-bibit, bukan juga semacam bibit unggulan dari pertanian. Kami hanya mengambil dari tetangga kebun, kemudian ambil yang besar, biji besar, utamanya biji besar. Kemudian setelah kita polybag, koker, istilah di sini, kita tanam. Itu mulai dari tanamnya hingga umur 2 tahun. Di situ kita melakukan istilahnya pengirisan batang. Mungkin saya bisa sedikit jelaskan seperti yang di sana, guys. Jadi video di sini saya tidak skip, tidak ada saya potong-potong. Umur 2 tahun atau 1 tahun kita lakukan seperti ini. Dia punya batang, kita iris. Jangan takut untuk mengirisnya. Dari atas batang, dari atas kita bisa jangkau. Ini umuran 2 tahun lebih. Kita lihat sampai di dasar, sampai di tanah. Itu artinya kita maunya agar pohon jengkol kita di sini bisa, dia punya batang, kita setelah iris dia membengkak, membesar, dia punya batang. Kemudian setelah pohonnya besar, batangnya besar, batang tunggal besar, itu dia bisa menyerap nutrisi sehingga batang besar, kemudian daun bisa langsung melebar, rimbun. Jadi tidak menjulang tinggi begitu. Oke, guys, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kalau ada yang bertanya silakan diklik di kolom komentar, tidak apa-apa. Dan juga saya sebagai di sini bukan artinya saya menggurui, tetapi saling bertukar cara bercocok tanam untuk tanaman jengkol. Karena selebihnya kalau untuk tanaman palawija yang lain, seperti yang kita lihat di sini, pohonnya beberapa di sini semua sudah saya matikan. Karena begitu, cara kerjanya agak terlalu repot sekali. Kemudian harga tidak terlalu mendukung. Oke guys, alhamdulillah kalau untuk tanaman jengkol sangat bermanfaat. Meski saya bukan petani jengkol yang handal, tapi artinya pengalaman saya tentang budidaya tanaman jengkol, mulai dari tanamnya, dari semai tanam hingga umur 2 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun kita lakukan pengirisan seperti itu, guys. Seperti kita lihat di samping ini, umuran 2 tahun itu sudah bisa dijamin ini sudah tidak bakalan tinggi lagi. Dan ini daun di atas, tunas di atas, cabang-cabang di atas akan semakin melebar, membesar. Dan pohonnya ini pun akan semakin membesar. Seperti yang kita lihat tadi yang di bawah sana, guys. Itu kita lihat. Dalam satu pohon itu isinya, kalau saya panen nantinya, itu sekitaran ada sampai 1,5 kintal. Artinya 1.500 kilo. Dalam satu pohon itu 1.500 kilo itu saya hitung di bawah. Saya tidak hitung yang 300 kiloan. Ada sampai 300 kiloan. Yang ada saja punya pohon jengkol yang sudah umuran 8 tahun. Itu sudah rimbun sekali. Dan tingginya juga agak sekitaran sampai 10 meter. Kalau ini hanya sampai 6-7 meter. Kita lihat. Oke guys, mungkin sekian dari saya. Kalau mungkin ada salah-salah kata atau cara menjelaskan di YouTube saya minta maaf, karena itu hanya seorang petani saja, bukan sebagai ahli YouTuber. Jadi mohon maaf, salam tangguh, tetap menggunakan masker sebagaimana yang dianjurkan pemerintah untuk saat ini. Terima kasih. Salam petani jengkol dari Sulteng.
Sulawesi Tengah guys.